Yo, apakah investor retail bisa mengalahkan performance dari the big guys? Mari kita bahas. Balik lagi dengan gue Beito Busala di Ekonom Pemalas. Sorry banget dengan suara gue yang bindeng karena gue lagi terkena ISPA. Tapi ini pengen gue bahas. Gue udah bahas beberapa hal yang dengan tema yang sama, yaitu smart money versus dumb money. Tapi gue gak mau nyebut mereka sebagai smart money karena they doesn't smart enough to do the smart things. Jadi gue nyebutnya the big guys. Kenapa? Karena mereka cuma orang-orang besar dengan banyak uang dan segala macam. Mereka kelola dana dan akhirnya harus melakukan investasi. Sedangkan dumb money itu biasanya disebutnya dengan investor retail, which is orang kebanyakan lah, kita semua. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sebenarnya harus memahami bahwa big guys itu sebenarnya adalah sebuah indikator bahwa perusahaan itu akan baik jalannya atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan saat lo ngelihat, let's say kayak BlackRock masuk ke perusahaan tambang, apakah itu diindikasikan bahwa BlackRock mendukung perusahaan tambang tersebut? Itu yang pertama. Kedua, kalau misalnya terjadinya buyback dari sebuah perusahaan, which is kayak manajemennya mau melakukan buyback nih, dan ada quotes yang terkenal dari Peter Lynch itu mengatakan bahwa kalau misalkan orang-orang internalnya mereka mau melakukan pembelian saham, artinya cuma satu, bahwa mereka yakin sahamnya akan naik. Quote-nya, mereka yakin sahamnya bakalan naik. Dan akan ada banyak alasan ketika mereka melakukan penjualan saham, ya bisa aja mau investasi tempat lain, beli rumah, segala macam, atau misalkan diversifikasi dan sebagainya. Tapi cuma ada satu alasan kenapa mereka membeli saham tersebut. Mereka yakin dengan sahamnya itu akan naik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, apakah aksi korporasi perusahaan besar itu bisa menjadi indikasi yang bagus untuk sebuah perusahaan bisa dikatakan berjalan lebih baik, atau perusahaan tersebut sahamnya akan naik? Karena misalkan ada aksi korporasi untuk tukar guling antara obligasi perusahaan tersebut dengan berubah menjadi saham. Nah, kita akan bahas satu-satu. Satu itu adalah kita ngomongin apakah perusahaan besar tersebut kalau misalkan melakukan pembelian, mereka itu bisa dikatakan indikasi yang bagus atau enggak. Jawaban gue enggak sama sekali. Kenapa? The big guys mereka punya sebuah yang namanya sistem, dan kebanyakan sistemnya itu menganut paham indexing. Jadi kalau mereka melakukan investasi pada suatu perusahaan itu kebanyakan karena indexing. Gue bekerja dengan dana pensiun cukup lama, sehingga gue tahu bahwa aset manajemen gue juga bekerja dengan model yang sama, which is indexing, mau perusahaannya kayak apapun. Dan mereka juga bisa yang namanya istilahnya underperform sebuah saham tersebut atau outperform sebuah perusahaan tersebut. Intinya adalah kalau mereka tahu perusahaan tersebut bagus, mereka cuma bisa nambah kayak 2-3% dari perusahaan tersebut. Kalau perusahaan tersebut gak ada di indeks, artinya di portofolio mereka nilainya cuma 3% dari portofolionya aja. At least at maximum. Dan ketika mereka ngomongin outperform, mereka cuma bisa ngurangin 3% juga, 2-3%, tergantung dengan kebijaksanaan dari perusahaan tersebut. So that's why ketika lu ngelihat sebuah perusahaan atau misalkan perusahaan tersebut gak cocok dengan the big cap, kayak Telkom, Four Banks, dan beberapa perusahaan yang lainnya yang hampir kayak 70% dari IHSG kita kena di perusahaan-perusahaan ini, ya mereka gak bisa ngapa-ngapain. Yang mereka lakukan adalah mereka cuma bisa menurunkan kadar rasio dari investasi mereka, tapi gak bisa untuk menolak sekaligus. Beberapa kasus kayak di sebuah perusahaan aset manajemen, mereka bisa menolak sekaligus, tapi mereka butuh waktu. Jadi kan mereka berharap bahwa saham ini ya bisalah 2 tahun untuk ada di bursa, setelah itu nanti akan hilang. Tapi kejadiannya gak seperti itu. Bukalapak dan Gotoh sekarang akhirnya menjadi bagian dari IHSG, dan mau gak mau perusahaan aset manajemen tersebut sooner or later mereka harus beli. Dan ketika mereka membeli, apakah menjadi indikasi bagus? Enggak. Karena sistem yang ngomong seperti itu. Sama hal ya ketika perusahaan kayak BlackRock atau yang terkenal apalagi sih ya, gue juga lupa lagi di luar negeri. Yang kebanyakan ngomongin soal BlackRock karena mereka aset manajemen paling besar. Masuk ke perusahaan di Indonesia
Itu karena apa ya? Karena mereka punya sistemnya gitu. Mereka bikin namanya sistem indexing MSCI atau Morgan Stanley Composite Index. Ya mirip-mirip lah kayak IHSG. Mereka masuk dari sistemnya tersebut, artinya ya udah gue indexing berdasarkan MSCI. Ya udah dari MSCI ini, oh ternyata masuk perusahaan Indonesia, atau bukan perusahaan Indonesia sih. Oh ternyata masuk ke perusahaan developed market harus sekian persen. Dan ketika di perusahaan developed market, oh ternyata di Indonesia sekian persen. Oh perusahaannya ini aja. Ya udah masuk. Dan mereka mau bikin apa lagi? Mereka sudah ngomong bahwa itu udah systemized, ya sudahlah masuk ke dalamnya. Di beberapa kasus mereka punya yang namanya produk-produk dengan thematic index. Kayak misalkan kayak solar panel index, ya udah perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan solar panel apa aja sih, ya udah kita indexing deh. Atau misalkan energy index, seperti saham-saham kayak ya udah ya berhubungan dengan energi apa aja. Atau clean energy index, atau lebih spesifik lagi yang waktu itu katanya sempat ada yang namanya AI index. Nah mereka bikin itu semua, dan karena sistemnya tersebut mereka masuk ke perusahaan-perusahaan tersebut. Bukan berarti mereka mengendorse perusahaan tersebut, tapi karena kliennya pengen gitu. Kliennya pengen dan ada demand-nya terhadap market tersebut, sehingga mereka membangun sistem tersebut. Ya, so the big guy, it wasn't smart enough. They are smart enough to take your money, but doesn't smart enough to manage the money gitu. Ya intinya demand-nya ada, ya gue cuma nyediain aja nih peralatan perangnya nih ada nih, terserah lu mau pakainya gimana gitu. Yang kedua, kita ngomongin kalau misalkan perusahaan insider ada terjadi trading atau melakukan pembelian saham, apakah perusahaan tersebut bisa layak dikatakan bagus untuk diinvestasikan atau enggak? Kita udah banyak banget melihat perusahaan-perusahaan yang seperti itu, dan ada gue bisa bilang bisa bagus bisa enggak. Tapi seperti dari kalimat yang diucapkan oleh Peter Lynch, itu adalah indikasi sebenarnya, cuma indikasi perusahaan tersebut bagus atau enggak. Bukan berarti mutlak perusahaan itu bagus. Karena untuk mengelola uang sama mengelola perusahaan itu adalah dua hal yang berbeda dan punya dua skill set yang benar-benar berbeda. Maka dari itu, dalam salah satu pilar dari three-legged stool yang dipopulerkan oleh Chuck Akre atau Akre Capital Management, dia mengatakan bahwa salah satu untuk menilai bahwa perusahaan tersebut bagus atau enggak adalah manajemen yang mampu melakukan reinvestasi kepada perusahaannya sendiri. Dengan reinvestasi yang cukup baik, dia bisa mengatakan bahwa akan terjadi compounding yang cukup baik juga di masa mendatangnya. Dan itu dibedakan dengan yang namanya great businesses dan talent management, which is itu adalah leg 1 dan leg 2. Jadi kayak kaki pertama, kaki kedua, dan kaki ketiganya itu mengenai high reinvestment. Lo akan melihat banget banyak perusahaan di Indonesia, ya kalau gua nggak mau nyebut nama lah, kayak perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan, punya rumah sakit, melakukan buyback. Ya kalau misalkan dia reinvestment dengan angka yang sebegitu tingginya, dapat yield cuma dapat 3-4%, ya mau gimana lagi, mereka nggak bisa menggunakan modalnya itu sendiri. Padahal kalau mereka bikin rumah sakit itu bisa menghasilkan at least 12-13%. Tapi kenapa mereka berinvestasi di perusahaan yang mereka sendiri dengan reinvestment rate yang begitu rendah gitu. Nah itu yang patut dipertanyakan. Jadi yang mau gue tekenin di sini itu adalah bahwa skill set dari manajemen mengenai mereka mampu mengelola perusahaan tersebut dengan skill set mereka melakukan investasi itu merupakan dua hal yang berbeda. Artinya lo bisa punya perusahaan dengan manajemen yang cukup bagus, tapi kalau misalkan mereka nggak bisa menggunakan modalnya untuk diinvestasikan kembali ataupun dibagikan menjadi dividen, itu akan menjadi sebuah pertanyaan besar. Tapi kan mereka menggunakan uang perusahaannya tersebut gitu. Yang satu ini mereka menggunakan uang pribadi mereka untuk menambah kepemilikan dari perusahaannya. It's the same thing, bahwa ketika mereka mampu mengelola perusahaan tersebut bukan berarti mereka melek bagaimana cara untuk berinvestasi yang benar. Ketika perusahaan mereka benar-benar dihargai dengan terlalu mahal, gak sepatutnya mereka melakukan investasi yang berlebihan juga gitu. Dan ketika mereka melakukan investasi yang berlebihan, ya sudah, itu resiko dari mereka ataupun
opportunity yang mereka pengen ambil untuk berinvestasi pada perusahaan dengan yield yang sebegitu rendahnya. So, it wasn't our problem. Tapi sebagai investor retail, ya kita bisa punya kemampuan untuk tidak melakukan investasi pada perusahaan dengan yield yang begitu rendah. Dan yang terakhir, apakah aksi korporasi mengatakan yang ya contohnya konversi surat obligasi untuk menjadi sebuah saham itu adalah perbuatan yang bagus dan akhirnya bisa membaguskan perusahaan tersebut di masa mendatang? Kayaknya jawabannya enggak deh. Kita udah ngelihat bagian pertama dan bagian kedua, dan gue rasa gue gak perlu ngomong panjang lebar untuk bagian ketiga ini. Ya kembali lagi, kemampuan mereka untuk melakukan reinvestasi itu lepas dari kemampuan mereka untuk manajemen usaha. Dan yang lu patut garis bawahi adalah ketika perusahaan mengkonversikan obligasinya menjadi sebuah saham, artinya mereka sudah melakukan resiko ataupun mitigasi. Bisa jadi mereka sudah write off obligasi tersebut dari perusahaannya, sehingga apapun yang didapatkan dari konversi ini, entah itu sekian rupiah ataupun sekian dolar dan segala macamnya, ya sudah, itu cuma adalah bagian dari recovery aset. Kalau udah terjadi masalah, ya paling bener cuma recovery aset paling sebesar-besarnya sih. So that's it dari gue pengen tahu tanggapan kalian tentang Big Guys versus Dumb Money ini, dan gue bakalan bahas jauh ini lebih banyak lagi. So see you again next time, bye.